Halo Sobat K3, pada video ini saya akan sharing mengenai apa itu shekel, kemudian bagaimana penggunaan shekel, dan bagaimana menghitung shekel yang baik supaya digunakan dengan aman pada saat pekerjaan konstruksi. Ayo kita simak sama-sama video ini. Baik Sobat K3, shekel ini termasuk dalam salah satu alat bantu angkat atau aba, di mana kalau kita melihat shekel itu bentuknya seperti huruf U atau ada juga yang berbentuk seperti huruf omega. Jadi nanti akan ada dua jenis untuk shekel tersebut. Bagi teman-teman yang sudah pernah atau memang sudah bekerja di bidang konstruksi, tentu tidak asing dengan salah satu alat bantu angkat yang kita biasa kenal sebagai shekel. Tapi kalau orang proyek itu biasa bilangnya segel ya. Kalau tulisan sebenarnya itu shekels ya. Shekel ini adalah salah satu alat bantu angkat yang biasanya digunakan pada sambungan-sambungan atau biasanya pada angkur, di mana biasanya angkurnya itu tidak masuk jika kita menggunakan hook, sehingga biasanya kita menggunakan shekel. Shekel sendiri bahannya dari baja alloy yang berbentuk U, di mana dia dilengkapi dengan pin pada bagian penguncinya. Jika kita lihat pada bentuk pinnya, shekel ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah round pin shekel. Pada penguncinya atau pada pinnya itu dia dikunci menggunakan sebuah pin. Jenis shekel yang kedua ini adalah screw pin shekel. Dia menggunakan screw ya, atau ada dratnya pada si badan shekelnya. Kemudian yang tipe yang ketiga ini adalah bolt type shekel. Jadi dia menggunakan baut, tetapi pada ujungnya ini dilengkapi juga dengan pin. Nah, itu jika kita lihat berdasarkan pin yang digunakan. Lalu bagaimana jika kita melihat dari bentuk bodinya? Jika kita melihat dari bodi dari si shekel tersebut, shekel ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah bow shekel, kemudian yang kedua adalah D-shekel. Perbedaannya adalah jika kita melihat pada yang bow, dia bentuknya seperti panah. Kalau yang D-shekel dia lurus seperti ini, jadi seperti huruf D ya, D miring. Sebelum kita masuk perbedaan antara D-shekel dengan bow shekel, teman-teman harus tahu bahwa pada body shekel ini ada tanda-tanda informasi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada tulisan WLL, kemudian ada tulisan 1,5 T, kemudian ada tulisan 45 di dua sisinya kanan kiri, kemudian di sini ada tanda atau tulisan mereknya, kemudian nanti ada grade-nya di sini. Kalau kita lihat di sini ada tulisan WLL. Apa itu WLL? WLL ini adalah working load limit. Apa perbedaannya WLL dengan SWL? Ya, jadi nanti ada juga yang menyebutkan atau mungkin pernah mendengar, Pak, saya tahunya SWL atau Safe Working Limit. Perbedaan yang spesifik adalah WLL itu dikeluarkan oleh atau dibuat oleh manufaktur. Sedangkan SWL itu nanti dari WLL itu dikalikan dengan safety factor. Atau secara rumus sederhananya SWL adalah WLL dikali dengan safety factor. Artinya SWL ini tentu akan lebih rendah daripada WLL-nya. Anggap saja semisal ada sebuah shekel yang kapasitasnya 2 ton, ketika digunakan mengangkat sebuah benda, belum tentu dia mampu mengangkat 2 ton. Itu nanti ada faktor sudutnya atau safety faktornya. Kemudian di sini ada tanda atau tulisan 45. Jadi 45 ini adalah sudut yang direkomendasikan yang digunakan pada shekel. Jadi kalau semisal di sini ada sling, ini sudut idealnya maksimum adalah 45 derajat. 45 ke sini, 45 ke sini. Sehingga jika ditotal, maka sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Seperti itu. Kemudian ada tingkat kekerasan atau grade. Ingat ya teman-teman bahwa alat bantu angkat itu semuanya harus grade 8 atau G80 atau G8, tidak boleh yang grade di bawah 8, apalagi mungkin grade 7, grade 6 dan seterusnya. Ini contoh aplikasi dari bow shekel dan D-shekel. Jadi jika kita melihat di sini, D-shekel itu hanya digunakan pada sling yang tidak membentuk sebuah sudut. Jadi dia hanya ke bawah, atau kalau misal kita gambarkan di sini, D-shekel ini hanya digunakan sling dalam posisi seperti ini.
dia tidak bisa digunakan dalam posisi miring seperti ini ya. Jadi tidak boleh. Sedangkan pada omega cycle atau bow cycle ini bisa atau boleh dibebankan menyudut ya, entah itu 90 derajat atau mungkin lebih. Karena memang dia didesain bentuknya seperti huruf omega sehingga dia bisa membentuk sudut. Termasuk juga pada pengikat seperti ini disarankan menggunakan omega cycle. Penggunaan cycle yang dipertemukan dengan cycle juga itu tidak disarankan mempertemukan antar pin dengan pin dalam posisi seperti ini. Ini pin bertemu pin karena memungkinkan dari si cycle tersebut itu akan bergerak atau mungkin si pin tersebut akan melonggar. Jadi disarankan pin tersebut bertemu dengan kepala atau bodinya cycle atau body bertemu dengan body. Jadi ini contoh implementasi yang salah ya. Jadi di cycle digunakan pada sling, kemudian sling tersebut membentuk sudut ya ke samping. Padahal kalau di cycle ini hanya boleh ke sisi atas seperti ini atau secara vertikal. Jadi kalau misal menggunakan di cycle dengan konfigurasi seperti ini, maka harus menambahkan satu spreader beam seperti ini. Kemudian nanti baru di sini menggunakan cycle yang sisi miring ya, jadi tidak menghadap seperti ini. Jadi nanti akan membentuk seperti ini. Kemudian tidak juga menggunakan tadi ya, tidak boleh menggunakan pin tersebut pada sling karena dia tidak akan menemui center of gravity-nya. Jadi dia akan terbentuk miring seperti ini. Ini salah. Jadi ini yang tadi disebutkan ya, untuk sudut maksimum dari sebuah cycle yang diizinkan itu adalah 120 derajat. Nanti saya akan menampilkan tabel weight reduction dari cycle. Yang harus perhatikan dalam menggunakan cycle, teman-teman tidak boleh mengganti pin dari cycle jika tidak direkomendasikan oleh manufaktur seperti ini. Ini sangat tidak disarankan karena tidak ada perhitungan kekuatan dari cycle tersebut. Kemudian hati-hati ya jika menggunakan sling yang dikaitkan pada pin, ini dapat terjadi seperti ini. Pada saat benda tersebut bergerak, ini akan melonggarkan si pin sehingga barangnya yang diangkat akan jatuh ya atau merosot. Yang harus diperhatikan pada saat melakukan pengangkatan menggunakan cycle adalah teman-teman harus memahami SWL pada sebuah cycle. Jika kita lihat di sini, ini ada tabel yang dinamakan Side Loading Reduction Factor Cycle. Artinya, jika dia membentuk sebuah sudut, jika 0 sampai 5 derajat, nah ini artinya kalau slingnya dalam posisi seperti ini masih lurus seperti ini tidak mengalami reduksi atau 0%. Tetapi jika sling yang digunakan itu sudah mulai membentuk sudut antara 5 derajat sampai 45 derajat, ini sebuah cycle akan mengalami penurunan sebesar 30%. Contoh, jika cycle yang digunakan ini adalah 1 ton, ketika dia digunakan menggunakan sling dan slingnya membentuk sudut sampai 45 derajat, kurang dari 45 derajat, maka cycle tersebut akan mengalami penurunan sebesar 30% sehingga dia hanya mampu menahan beban 750 kg. Ini untuk satu cycle. Kemudian jika sudutnya lebih dari 46 sampai 90 derajat daripada range ini mengalami reduksi sebesar 50%. Dan jika melebihi 90 derajat ini tidak direkomendasikan ya. Jadi teman-teman saya sarankan tidak melakukan pengangkatan menggunakan cycle yang sudutnya melebihi 90 derajat. Jadi 90 derajat itu dihitung dari sisi tengahnya ini ya. Lalu contohnya seperti apa? Ini saya buat kasus ya. Jadi seandainya saya punya beban di sini, ini bebannya adalah 2 ton. Kemudian saya menggunakan ada lifting lung di sini. Ini jumlahnya ada 4. Kalau saya gambarkan dari sisi atas seperti ini. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, cycle kapasitas berapa yang harus saya sediakan supaya dapat mengangkat beban sampai 2 ton. Ketika kita bicara lifting, kita bicara efisiensi atau efektivitas. Ya, kalau semisal tanpa hitung-hitungan, kita sediakan saja 2 ton, 4 biji pasti kuat ya. Cuma di sini kita bicara adalah minimum. Yang harus perhatikan adalah panjang dari material tersebut. Semisal di sini panjangnya adalah 10 meter, jadi bendanya sangat panjang ya. Tentu di sini ada hook, kemudian nanti
akan membentuk sling seperti ini. Jadi teman-teman harus menghitung sudut yang dibentuk dari sebuah sling ini, di mana kita menggunakan rumus Pitagoras. Saya rasa teman-teman sudah hafal ya. Jadi kalaupun semisal ada yang lupa dengan teori Pitagoras, teman-teman bisa cari lagi di Google atau mungkin tanya anaknya yang masih sekolah gitu ya. Jadi sudut yang dicari adalah sudut di sini. Jadi kalau kita tarik garis secara vertikal, kemudian inilah sudut yang dicari, atau kita bisa bilang sudut alfa. Jika panjang materialnya adalah 10 meter, kemudian semisal panjang slingnya 12 meter, ini semisal ya. Kemudian sudut yang terbentuk ternyata 60 derajat. Ketika terjadi sudut 60 derajat, maka dari itu apabila saya menggunakan segel di sini, ini otomatis mengalami reduksi. Jika kita lihat pada tabel ini, jika sudutnya adalah 60 derajat, dia akan mengalami reduksi sebesar 50%. Sehingga logikanya, jika tidak mengalami reduksi, kalau beban ini adalah 2 ton, karena di sini menggunakan 4 segel, harusnya segelnya masing-masing 0,5 ton atau setengah ton ini kuat. Jadi 0,5 dikali 4, 1, 2, 3, 4. Tetapi karena dia mengalami reduksi sampai 50% dengan sudut 60 derajat, maka untuk menghitung SWL kita bisa menggunakan rumus. Karena di sini ada 4, maka 4 dikali WLL kemudian dikali dengan safety factor. Safety factor di sini yang dimaksud adalah weight reduction. Sehingga yang diharapkan SWL-nya adalah 2 ton. Di sini bendanya kita tulis 2 ton. Kemudian 4 WLL, karena WLL yang akan kita cari kemudian dikalikan setengah ya, sehingga didapatkan 4 WLL ini sama dengan, karena ini berpindah ke sana, sama dengan 4 ton ya, sehingga WLL yang kita butuhkan itu adalah 4 dibagi 4 atau sama dengan 1 ton. Sehingga jika sudut yang dibentuk ini adalah 60 derajat, minimal di sini adalah masing-masing 1 ton, kemudian di sini 1 ton, kemudian di sini 1 ton, di sini pun 1 ton. Jadi begitulah cara menghitung SWL untuk penggunaan segel. Terima kasih sudah menonton video singkat dari saya ini mengenai segel. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di konten video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk buat konten. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.